video gajian di berbagai platform. Bisa nggak sih? Bisa dong. Gimana caranya? Yuk langsung kita bahas monetisasi Facebook bersama Mak Konten. Assalamualaikum Mak. Di sini banyak banget ya yang rancu. Boleh nggak sih satu video di-upload di berbagai platform? Jawabannya boleh banget. Asalkan teman-teman itu tahu kebijakan di masing-masing platform. Karena setiap platform itu mempunyai kebijakan masing-masing ya. Misalnya nih, ada sound yang aman digunakan di platform merah, tetapi ketika di-upload di sini, soundnya mendapatkan kebijakan tentang hak cipta. Sebelum teman-teman ngonten di berbagai platform dengan satu video, alangkah baiknya nih teman-teman tahu apa aja sih kebijakan monetisasi konten yang ada di Facebook ini. Yuk langsung kita bahas. Sebelumnya, kita ngonten itu cuannya itu dari berbagai macam cara ya. Ada yang dari affiliate, ada yang pengen ngembangin bisnisnya, ada juga nih yang kayak Mak Konten cuannya dari iklan. Nah, kalau teman-teman itu ngonten dan cuannya dari iklan, penting banget nih tahu kebijakan monetisasi konten yang tidak bisa dimonet di Facebook. Pertama, video statis, yaitu video itu cuman diem aja atau beberapa detik doang. Kedua, polling gambar. Nah, teman-teman tuh cuman ngasih gambar lalu teman-teman tuliskan polling kamu suka anggur atau melon. Nah, lalu ada interaksi di sana. Misalnya kalian upload reels dengan model kayak gitu, maka video reel itu tidak bisa dimonet ya. Selanjutnya adalah slide gambar. Nah, ketika teman-teman ngonten untuk dapetin iklan, maka ketika teman-teman upload set slide foto, itu tidak dimonet ya. Beda lagi kalau misalnya teman-teman itu ngontennya itu untuk affiliate atau untuk pengembangan bisnis kalian, itu bagus banget karena itu tetap ada jangkauannya ya. Karena ketika ngonten untuk pengembangan bisnis ataupun affiliate, cuannya kan bukan dari iklan, tetapi dari komisi ataupun dari penjualan produk kan. Nah, kembali lagi ke akun kamu itu cuannya dari mana. Selanjutnya ada video looping. Video looping itu kalian tahu nggak sih? GIF. Nah, misalnya teman-teman membuat reels terlalu pendek, bisa kedetek modelan video looping ini loh. Jadi teman-teman udah aku saranin kan, retensi bagus itu untuk kita yang bukan artis ataupun konten-konten yang biasa aja itu adalah 15-20 detik aja. Dan yang selanjutnya adalah montage text. Nah, itu seperti kayak gini biasanya itu digunain dalam video motivasi. Ada lagi nih perilaku yang dilarang di Facebook, yaitu engagement bait. Itu juga bisa terjadi karena teman-teman itu saling follow to follow. Kenapa? Karena terkadang nih ya, misalnya kalian itu memfollow orang-orang yang tidak relevan dengan konten kalian. Ketika kalian mengupload video dan mereka hanya like saja tanpa menontonnya, maka yang terjadi adalah retensi pemirsanya itu akan di menit 00.01 misalnya ya, karena mereka tidak menontonnya kan. Nah, tetapi kenapa like-nya banyak banget? Nah, seperti itu juga akan menimbulkan engagement bait. Maka biasanya kalau akun saling follow to follow itu sulit berkembang ya, karena dinilai itu melanggar atau melakukan perilaku yang dilarang. Ada lagi nih konten yang bisa mengurangi atau membuat monetisasi terbatas. Nah, apa sih? Banyak teman-teman aku kemarin scroll di follower aku ya. Ada itu yang mungkin belum tahu ya. Nah, itu tuh ternyata dia mengupload hal-hal atau konten-konten yang tidak bisa dimonet. Salah satunya ialah konten vulgar. Nah, di situ itu menampilkan anaknya yang sedang mandi. Walaupun itu masih kecil, itu tidak boleh ya. Maka biasanya akan mendapatkan notif seperti ini, atau ketika nanti akan menuju monetisasi, biasanya itu akan terdetek pelanggaran monetisasi konten. Nah, kalau seperti itu kan kita pusing ya nyarinya di mana. Lebih baik kita dari awal udah berhati-hati dan dari awal sudah tahu dulu apa sih nih yang dimau di Facebook ini ya. Nah, ada lagi nih, mengontenkan isu atau konflik yang sedang terjadi di masyarakat. Misalnya ada perang berkecamuk antara ini dan itu. Nah, itu bisa, kalau misalnya ada akun yang mengupload, itu bisa saja akun itu bertujuan untuk spamming ya, atau meramaikan suatu halaman. Nah, kita juga tidak boleh membuat konten dengan aktivitas yang tidak pantas. Misalnya nih, ada ancaman di dalamnya, tindakan yang berbahaya.
atau ada pelanggaran hak cipta. Kemarin udah pernah aku bahas kan masalah hak cipta. Ada aktivitas atau gaya tubuh yang menuju ke seksualitas, itu juga tidak bisa ya. Bahasa yang kasar, konten vulgar. Nah, ini banyak banget yang tidak tahu. Terkadang sebenarnya ya, menggunakan pisau itu tidak masalah, itu tidak melanggar kebijakan. Konten kalian sesuai dengan pembahasan di akun kalian. Misalnya akun ini di dalamnya itu selalu menampilkan pisau. Dan akun ini di dalamnya juga selalu memotong-motong daging. Itu tidak masalah. Dan kenapa kok ada orang yang memotong-motong daging atau memotong-motong bahan masakan tetapi terkena pelanggaran? Karena terdapat konten yang vulgar. Misalnya ada seperti cairan tubuh. Ada misalnya memotong ikan lalu keluar seperti itu tidak bisa ya. Atau ada sesuatu yang menjijikkan. Misalnya terkadang orang mengupload bubur atau masakan tetapi terdetek sesuatu yang menjijikkan, itu juga biasanya terkena kebijakan konten. Atau ada bahasa yang menuju ke penghinaan. Aku pernah di akun satunya itu, reelsnya itu pembatasan karena judulnya itu salah. Aku menyebutkan tanpa mensensornya. Jadi itu terkena pembatasan monetisasi, kayak tidak dapat iklan karena tidak ramah pengiklan. Terus di konten ini juga pernah memakai bahasa yang tidak bisa diterjemahkan dan itu dolarnya kuning. Dan ketika dolarnya kuning, itu walaupun berapa kali pun muncul iklan di video tersebut, tidak akan pernah masuk payout, tidak akan pernah dibayarkan ya. Banyak banget kan yang mendapatkan pelanggaran seperti ini, baik hak cipta ataupun apapun itu, pelanggaran konten. Pasti di situ tertera seberapa banyak iklan yang sudah muncul, maka pendapatannya tetap disisihkan sampai dolarnya itu menjadi hijau kembali. Pernah juga aku salah judul, penulisannya itu ada kata-kata seperti ini tanpa disensor ya. Makanya teman-teman kalau misalnya membuat judul itu, teman-teman harus pikirkan ya, judul itu tuh vulgar atau enggak. Misalnya karena yang mendetek AI, jadi itu terkadang salah detek ya. Misalnya kita tuh nge-shoot daun ubi, itu terdetek seperti ini. Terus misalnya es teh terdetek jadi seperti ini. Nah, terkadang itu ada salah detek, dan ketika salah detek teman-teman bisa banding. Biasanya di konten pelanggaran itu kan ada tombol bandingnya ya, ketika itu bisa banding. Nah, itu teman-teman bisa banding kalau memang salah detek. Tapi ketika tidak ada tombol bandingnya, berarti itu udah fix dan teman-teman harus menghapusnya ya.